Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Apakah semua dalam keadaan sehat? Ya, bersyukur kalau semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar menggunakan metode kelas rangkap. Ada nggak yang tahu apa itu metode kelas rangkap? Kalau ada yang tahu, boleh angkat tangannya. Ya, metode pembelajaran kelas rangkap yaitu menggabungkan dua kelas menjadi satu, dan pembelajaran itu bisa satu mata pelajaran atau dua mata pelajaran. Apakah anak-anak sudah mengerti? Baik. Nah, hari ini Ibu akan menggabungkan kelas 3 dan kelas 4. Untuk kelas 3, kita akan belajar tentang mengidentifikasikan informasi-informasi keadaan cuaca yang ada di lingkungan sekitar. Nah, untuk kelas 4, yaitu tujuan pembelajarannya yaitu mampu mengidentifikasikan sumber daya alam dan manfaatnya dengan tepat. Sekarang kita akan masuk ke dalam kegiatan inti, di mana kelas 3 akan membaca cerita tentang keadaan cuaca. Kita akan buka LKS halaman 3. Kalau sudah menemukannya, Ibu tinggal sebentar dan Ibu akan menuju ke kelas 4. Untuk kelas 4, kita akan melihat yaitu contoh sumber-sumber daya alam yang ada di LKS. Buka di halaman 4. Silakan teman-teman di kelas 4 untuk mengidentifikasikannya. Sekarang Ibu akan kembali ke kelas 3. Nah, untuk anak-anak kelas 3, apakah sudah selesai membaca ceritanya? Nah, kalau sudah selesai, sekarang anak-anak boleh melihat keluar ruangan. Di luar ruangan ada apa saja, dan Ibu memberikan waktu selama 15 detik dimulai dari sekarang. Nah, setelah anak-anak amati, apa saja yang anak-anak lihat di luar ruangan? Apakah yang anak-anak lihat? Ya, terang. Selain terang apa lagi? Iya, matahari. Karena keadaan ada matahari karena keadaan suatu wilayah dalam waktu tertentu. Sekarang, gimana keadaan cuaca di tempat kalian tadi malam? Mendung ataukah panas? Ya, malamnya hujan dan hari ini panas atau terang. Nah, kembali kita akan menuliskan, buka di halaman 3 kembali dan tuliskan keadaan cuaca yang ada di buku. Ibu akan kembali ke kelas 4. Ya, untuk kelas 4, apakah sudah menyelesaikan diskusinya? Kalau sudah, silakan kalian bacakan hasil diskusinya masing-masing di depan kelas. Ya, hasil diskusinya bagus-bagus ya, dan akan kita bahas bersama-sama. Kita akan bahas satu-satu, yaitu sumber daya alam. Di sini sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral. Yaitu sumber daya alam alami dari makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam mineral yang berasal dari galian dari tanah, contohnya seperti pasir, batu bara, tanah liat, dan juga besi. Kemudian cara pemanfaatan sumber daya alam itu ada dua, yaitu dimanfaatkan secara langsung. Yang kedua dimanfaatkan melalui proses kebutuhan manusia atau sesuatu dengan kebutuhan makhluk hidup
yang artinya tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Tujuan-tujuan ini agar bisa mencegah kerusakan alam dan lingkungan guna kelangsungan makhluk hidup yang akan datang. Nah, untuk kelas 4, apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, Ibu akan kembali ke kelas 3. Baik, untuk kelas 3, apakah sudah menyelesaikan tugas yang diberikan? Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Nah, untuk kegiatan penutup kita, apakah masih ada yang belum dipahami? Maupun materi kelas 3 ataupun materi kelas 4. Ya, syukur kalau semuanya boleh memahami materi yang telah disampaikan. Kegiatan kita hari ini akan kita tutup dan sampai berjumpa di kelas selanjutnya. Selamat siang semuanya.